Hai sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode pengintegralan residu. Tapi, sebelum itu mari saya perkenalkan diri. Saya Petrus Mail dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke, sekian dulu perkenalan singkat saya. Oke, baik, kita akan masuk pada pembahasan materi metode pengintegralan residu. Di mana metode pengintegralan residu ada yang kita harus tahu, yaitu yang pertama yaitu titik cabang dan titik singularitas. Titik cabang yaitu yang pertama titik cabang. Titik cabang yaitu titik yang menolkan sebuah fungsi, dan titik singularitas yaitu titik yang membuat fungsi menjadi tak terdefinisi. Untuk selanjutnya mari kita lihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, misalnya kita mempunyai fungsi set sama dengan set kurang 2 per set kuadrat kurang tambah 7 set kurang 3. Maka karena kita menyelesaikan ini merupakan menyelesaikan titik cabang, maka kita cukup melihat pembilangnya saja. Maka pembilangnya di sini sama dengan set, maka dari sini kita dapat menentukan nilai set sama dengan 2. Dengan demikian kita dapat mensubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka jadi 2 kurang 2 per set kurang 2 tambah 7 set kurang 3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan dari titik cabang. Yang kedua kita membahas titik singularitas. Titik singularitas yaitu titik di mana kita akan membuat fungsi menjadi tak terdefinisi. Titik singularitas. Misalnya kita mempunyai fungsi seperti yang di atas, tapi pembilang kita misalkan saya pembilang dan penyebut ganti tempat, maka sama dengan fz sama dengan set kuadrat tambah 7 set kurang 3 per set kurang 2. Maka setnya sama dengan 2. Maka kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi set kuadrat tambah 7 set kurang 3 per 2 kurang 2. Maka set kuadrat tambah 7 set kurang 3 per 0. Dimana kita ketahui semua bilangan yang kalau dibagikan 0, maka hasilnya akan menjadi tak terdefinisi. Tak terdefinisinya mempunyai lambang seperti ini, tak terdefinisi. Oke, kita lanjut. Sebelum kita hapus dulu. Yang selanjutnya, mari kita belajar bersama. Yang kedua, selanjutnya teorema residu. Teorema residu. Teorema residu ini mempunyai syarat-syarat yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, jika mempunyai sebuah lingkaran seperti ini, lingkaran padat, maka fungsi setnya sama dengan 0. Yang kedua, jika mempunyai sebuah
titik singgung, garis singgung seperti ini padat atau penuh, maka fungsi setnya sama dengan 0. Yang ketiga, jika mempunyai sebuah sistem dengan lubang atau hole, mempunyai lubang atau hole, misalnya ini residu 1, residu atau A1, A2, A3 dan A4, ada 4 lubang, maka fungsi setnya bisa sama dengan integral dari F fungsi set D set. Kenapa di sini menggunakan integral tertutup? Karena di sini merupakan daerah untuk mencari daerah tertutup. Yang selanjutnya karena tujuan kita mencari integral dari sebuah integral, maka yang harus kita ketahui bersama ada dua aturan, yaitu yang pertama, jika kutub berorde K atau ordenya lebih dari satu, maka dia memiliki rumusnya residu sama dengan residu atau bisa ditulis A-1 sama dengan limit 1 kurang K kurang 1 faktorial kali D pangkat K kurang 1 per D set pangkat K kurang 1 kali set kurang A pangkat K kali fungsi set itu sendiri. Ya, yang kedua, peraturan yang kedua, jika berorde 1 atau single pole perluan 1, maka residunya sama dengan, ini dari set mendekati A, limit dari set kurang A kali F fungsi set, di mana limitnya set mendekati A. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh bersama. Contoh sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi f set, fungsi set sama dengan 2 set tambah 1 per set kuadrat kurang set kurang 2. Ya, dengan melihat persamaan seperti ini, maka yang pertama harus kita tentukan adalah ada 3 cara. Yang pertama kita tentukan adalah menentukan titik kutub atau titik singularitas. Yang pertama, titik singularitas kita ketahui bahwa nilai singularitas harus fungsinya tak terhingga. Maka yang kita cari adalah nilai yang ini. Maka nilai ini dapat bisa dicari dengan rumus ABC, rumus ABC. Dan yang kedua, pemfaktoran.
karena persamaan ini bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, maka kita dapat menulisnya seperti ini. Z kuadrat kurang Z kurang 2 sama dengan, bisa saya Z ini kita tulis 21, karena 2 kali 1 hasilnya 2, maka minus 2 plus, maka nilai Z yang pertama, Z1 sama dengan 2 dan Z2 sama dengan min 1. Maka untuk mencari metode pengendalian yang kedua, kita harus mencari residunya dari masing-masing nilai tersebut, nilai Z1 dan Z2. Dari residu karena ini berorde berorde 1, maka berorde 1, ini berorde 1, maka maka rumusnya yang tadi itu pada rumus kedua, limit Z mendekati A, Z mendekati A, Z kali Z kurang A kali fungsi Z sendiri. Maka kita masukkan rumus untuk pertama, untuk Z sama dengan 2, limit Z mendekati 2 kali Z kurang 2, masukkan fungsi yang di atas, 2Z tambah 1, karena fungsi di atas sudah diketahui bahwa Z kurang 2 tambah Z tambah 1 bisa ditulis seperti ini, 2Z tambah 1 per Z kurang 2 tambah Z tambah 1, maka di bawah juga bisa ditulis Z kurang 2 kali Z tambah 1. Antara persamaan ini dan ini bisa dicoret, hasilnya bisa dicoret, hasilnya 1, maka masukkan nilainya sama dengan 2 kali 1 kali 2 kali 2 tambah 1 per 2 tambah 1, maka 2 kali 2 tambah 1 sudah 5 per 3. Ya, untuk Z sama dengan 2 sama dengan 5 per 3. Z sama dengan 2. Selanjutnya untuk Z sama dengan min 1, tadi diketahui Z sama dengan min 1, maka limit, sekarang rumusnya, limit Z mendekati A kali Z kurang A kali F Z, maka limit Z mendekati min 1 kali Z, karena min kali min dari plus tambah 1 karena fungsi 2Z tambah 1 per Z kurang 2
set tambah 1. Set bagian sini dengan sini sama, bisa dicoret. Ini 1. Maka bisa ditulis 2 set tambah 1 per set kurang 2. Makin limit set mendekati 1. Maka sama dengan masukkan nilai 1, 2 kali 1, 2 set tambah 1, 2 kali 1 tambah 1 per 1 kurang 2. Maaf, minus 1 sama dengan min 2 tambah 1 per minus 3 sama dengan minus 1 per minus 3, bisa ditulis juga dengan 1 per 3. Maka selanjutnya karena metode pengintegral dari residu ini dari kita rumusnya integral f set sama dengan sama dengan 2pi A1 tambah A2 tambah A3 up n. Maka di sini kita tarik bahwa 2pi tambah A1 nya tarik 5/3 tambah 1/3 sama dengan 2pi samakan penyebut sudah sama 6/3. 2pi kali 2 sama dengan 4pi. Oke, demikian video yang dibuat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara.